Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari sekaligus mengkritisi ceramah Bapak Taufik Assegaf yang mengartikan satu makalah yang disebut sebagai hadis yang berbunyi laulaka lama khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Tentu pernyataan ini tidak boleh dimaknai secara tekstual saja karena akan bertabrakan dengan ilmu tauhid. Tetapi seharusnya dimaknai secara detail karena ini merupakan bahasa majas atau metafora, sehingga para pendengarnya ini tidak memiliki satu kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini punya keterikatan dengan Nabi Muhammad SAW, dan tentu ini mencederai dari ilmu tauhid itu sendiri dan mempersempit kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah saya akan menjelaskan makna yang semestinya sehingga penonton yang pernah melihat ceramah Taufik Assegaf terkait pernyataan laulaka lama khalaqtul aflak diartikan secara tekstual saja, ini tidak salah paham dalam mengambil makna yang sebenarnya. Namun sebelum panjang lebar saya masuk pada pembahasan, mengomentari dan mengkritisi apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf, maka alangkah baiknya saya tampilkan dulu cuplikan ceramah dari Bapak Taufik Assegaf. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Wahai sosok agung yang seluruh semesta seakan menuliskan tentang kisahnya. Karena cahayanya, cahaya wujud pun tersamar. Wahai perwujudan tajalli ilahi yang pengaruhnya meliputi seluruh makhluk. Wahai Muhammad, wahai sebaik-baik insan yang melangkah di atas bumi, yang melaju bersamanya Al-Aqbah, unta pilihan yang cepat larinya. Nabi SAW adalah sosok yang dilukiskan oleh alam semesta. Artinya begini, dikatakan Nabi Muhammad itu adalah inti. Semua ini adalah lambang daripada keindahan Nabi Muhammad SAW. Beliau dikatakan arusal khafiyin, arusal khafiyin. Al-kaunu isyaratun wa antal, alam semesta ini adalah ibarat isyarah dan intinya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Muhammad, Allah nggak ciptakan Adam dan manusia ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah nggak ciptakan itu surga, Allah nggak ciptakan itu neraka. Alam ini semuanya adalah isyarat. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ ada satu jamaah yang membacakan syair, kemudian Taufik Assegaf menerjemahkan dan memaknai syair tersebut. Syair yang dibaca oleh jamaah merupakan syair mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bahasanya bahasa majas, bahasa metafora. Nah sayang, Taufik Assegaf ini tidak memaknai ungkapan dalam syair tersebut sebagai bahasa majas dan tidak dijelaskan secara sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga penonton tentu akan punya kesimpulan bahwa kalau bukan karena Muhammad, maka Nabi Adam dan alam semesta tidak tercipta. Itu jika dipahami secara tekstual saja
akan bertabrakan dengan syariat. Jadi seakan-akan bahwa Allah itu harus menciptakan Nabi Muhammad. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak menciptakan Nabi Adam dan alam semesta. Nah, ini kekeliruan yang fatal kalau itu dimaknai sebagai pernyataan yang tekstual saja. Maka agar tidak bertabrakan dengan ilmu tauhid, pernyataan Taufik Assegaf ini seharusnya mengartikan syair mahabbah tersebut secara detail sehingga tidak terjadi kekeliruan pemahaman. Jadi Taufik Assegaf dalam video tadi kan mengatakan kalau bukan karena Muhammad, maka Adam dan alam semesta tidak tercipta atau tidak diciptakan oleh Allah. Jadi teks Arabnya kan gini, laulaka lama khalaqtul aflaq, yang artinya kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Kita perlu tahu dulu bahwa pernyataan ini ada yang bilang ini hadis qudsi, ada yang bilang ini hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi kalimat di atas itu sangat populer dalam tradisi sufisme dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kajian hadis, ungkapan ini sering disebut sebagai hadis qudsi. Meskipun para ulama ahli hadis seperti Imam Al-Asqalani dan juga Imam Al-Albani mengkategorikannya sebagai hadis yang maudhu atau palsu dari segi periwayatan sanadnya. Jadi dua ulama ahli hadis ini mengatakan bahwa laulaka lama khalaqtul aflaq itu sebagai hadis palsu, bukan hadis tapi disebut sebagai hadis. Tetapi golongan sufi ini mengatakan bahwa itu adalah hadis qudsi. Kenapa? Imam Al-Asqalani dan juga Imam Al-Albani mengatakan bahwa itu hadis maudhu. Jika ditinjau dari sisi periwayatannya, ini mengkategorikan bahwa hadis tersebut hadis palsu. Namun dari segi makna, sebagian ulama memandang maknanya isyarat atas agungnya kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatalil alamin. Jadi meskipun Imam Al-Asqalani dan juga Imam Al-Albani mengkategorikan hadis di atas sebagai hadis palsu, tetapi ulama sufisme itu mengatakan bahwa itu sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah, tetapi tentu perlu dimaknai dengan makna yang sebenar-benarnya, jangan dimaknai seperti apa yang dimaknai Taufik Assegaf sehingga akan bertabrakan dengan syariat. Memahami ungkapan laulaka lama khalaqtul aflaq agar tetap sejalan dengan akidah tauhid memerlukan ketelitian. Secara tekstual, kalimat di atas sering disalahpahami seolah-olah Nabi Muhammad adalah tujuan utama atau bahkan sebab penciptaan yang setara dengan pencipta, yang mana hal tersebut bisa mencederai tauhid uluhiyah dan rububiyah. Nah, agar maknanya tidak menyimpang dan tetap lurus sesuai syariat, para ulama memberikan penjelasan dari beberapa sudut pandang berikut ini. Yang pertama, sebab adanya risalah, penyampaian agama, bukan sebab penciptaan zat. Secara tauhid, alam semesta diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Ini surat Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu di mana posisi Nabi Muhammad? Manusia tidak akan tahu cara beribadah dengan benar tanpa adanya seorang Rasul. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi yang membawa syariat paling sempurna. Jadi maknanya adalah kalau bukan karena untuk mengutusmu, membawa risalah tauhid dan mengenalkanku kepada makhluk, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini karena tanpa risalah. Tujuan penciptaan manusia untuk beribadah tidak akan terwujud. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin.
Dalam Al-Quran disebutkan, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Jika Allah menciptakan alam semesta sebagai wujud kasih sayangnya, dan Nabi Muhammad adalah puncak dari rahmat kasih sayang tersebut, maka ungkapan di atas bermakna metafora atau majas. Alam semesta ini diciptakan untuk menampung dan menampakkan rahmat Allah, yang mana perwujudan utamanya adalah pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, duduk sebagai sebab, bukan pencipta atau kholik. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus membedakan antara sebab dan pencipta. Pencipta mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Alam semesta ada karena kehendak dan kuasa Allah semata. Jadi karena Allah itu punya sifat qudrah dan iradat, maka Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan alam semesta. Ini tidak terikat karena penciptaan Nabi Muhammad. Nah, ucapan Taufik Asyikab, kalau bukan karena Muhammad, maka Adam tidak tercipta dan alam pun tidak tercipta. Itu bukan makna tekstual saja seharusnya yang perlu disampaikan. Kalau yang disampaikan makna tekstual, ia akan bertabrakan dengan ilmu tauhid. Itu membatasi kekuasaan Allah. Seakan-akan Allah menciptakan Nabi Muhammad itu sebagai sesuatu yang wajib. Sementara Allah menciptakan Nabi Muhammad ini adalah sifatnya jaiz. Bisa menciptakan atau tidak menciptakan, itu enggak masalah. Dan Allah tidak harus menciptakan makhluk yang bernama Muhammad sebagai pembawa risalah terakhirnya Allah, karena itu lagi-lagi sifat jaiznya Allah. Jadi tidak harus. Maka ketika diucapkan kalau bukan karena Muhammad, maka Adam dan alam semesta tidak tercipta, ini perlu dimaknai secara makna yang mendalam agar tidak bertabrakan dengan ilmu tauhid. Karena Allah itu memiliki hak prerogatif. Allah mau menciptakan siapapun, Allah mau menciptakan apapun, ini tidak terikat dengan siapapun atau apapun. Itu loh masalahnya. Kalau Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan Nabi Adam, ini terikat karena Nabi Muhammad, maka sama saja membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud dari laula kalamah khalaqtul aflaq itu bukan untuk dipahami secara tekstual saja, tetapi kita perlu memahami bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai makhluk paling mulia. Mengatakan alam semesta diciptakan karena beliau adalah bentuk pemuliaan atau tasrif, bukan berarti Nabi Muhammad memiliki andil dalam menciptakan atau mengatur alam semesta. Nah, secara kesimpulan, apa yang disampaikan Taufik Asyikab, kalau bukan karena Muhammad, maka Adam tidak tercipta, alam tidak tercipta, itu Taufik Asyikab bersumber dari hadis laula kalamah khalaqtul aflaq. Walaupun ada yang mengatakan itu hadis maudhu atau palsu, tetapi ulama sufi mengatakan itu hadis qudsi. Kita tidak boleh kemudian memaknai secara tekstual. Kita harus memaknai bahwa pernyataan tersebut sebagai pernyataan majas. Ucapan tersebut merupakan bentuk memuliakan Nabi Muhammad. Tujuan Allah menciptakan alam semesta dan seisinya ini agar semuanya mengabdi dan menyembah Allah. Dan diciptakannya Rasulullah sebagai orang yang membawa risalah agar seluruh alam semesta ini tahu tata cara bagaimana menyembah Allah, bagaimana taat kepada Allah, bagaimana cara meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini berkat Rasulullah sebagai nabi utusan yang terakhir. Tetapi bukan harus itu Rasulullah yang menyampaikan dan bukan harus Rasulullah yang menjadi nabi terakhir.
Boleh-boleh saja kalau Allah berkehendak kemudian menciptakan nabi terakhir selain Nabi Muhammad. Tetapi pada faktanya kan Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Tapi ingat, itu tidak wajib menurut Allah. Nah, pernyataan kalau bukan karena Muhammad maka alam semesta dan Nabi Adam tidak tercipta, itu bertabrakan dengan ilmu tauhid, membatasi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik. Karena Allah mau menciptakan apapun, Allah mau menciptakan siapapun, ini tidak terikat dengan apapun dan tidak terikat dengan siapapun. Itu loh Pak Taufik Assegaf. Nah, ungkapan yang dibacakan Taufik Assegaf ini perlu dipahami sebagai bentuk tasrif, memuliakan Rasulullah, karena memang pada faktanya Rasulullah lah yang membawa risalah Allah, sehingga seluruh penduduk alam semesta ini tahu tata cara bagaimana menyembah Allah dengan baik dan benar. Nah, ini tidak bertabrakan dengan ilmu tauhid kalau kita memaknainya dengan makna yang mendalam. Sayangnya Taufik Assegaf ini tidak memaknai secara makna mendalam. Sehingga apa? Ya sehingga jamaah ngajinya nanti akan berpemahaman, oh berarti alam semesta dan Nabi Adam ini tidak tercipta kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad. Lah, ketika para jamaah Taufik Assegaf memahami seperti itu, yaitu pemahaman yang keliru. Kenapa? Ya itu kesalahan Taufik Assegaf, tidak menjelaskan secara detail. Ya entah karena tidak pahamnya Taufik Assegaf atau memang Taufik Assegaf punya keyakinan semacam itu. Jadi Adam diciptakan karena Nabi Muhammad, alam diciptakan karena Nabi Muhammad. Nah, padahal itu adalah bertabrakan dengan ilmu tauhid. Nah, ini adalah saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf. Saya menerjemahkan dan saya mentafsiri hadis laulaka lamakholatul aflak agar maknanya tidak bertabrakan dengan ilmu tauhid. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan Taufik Assegaf tanpa dimaknai secara makna yang mendalam, itu akan menjadi kesalahpahaman para jamaah ngajinya. Seakan-akan Allah itu tergantung, punya rasa ketergantungan. Mau menciptakan Adam harus menciptakan Nabi Muhammad, mau menciptakan alam harus menciptakan Nabi Muhammad. Padahal tidak seperti itu, karena Allah memiliki sifat qudrat dan iradat, bebas. Allah mau menciptakan apapun dan siapapun, tidak terikat dengan apapun dan siapapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.